Saya mohon maaf, saya ingin tanya sama Mas Jokowi, Presiden Jokowi. Presiden Jokowi, who are you working for? Presiden Jokowi, Anda bekerja untuk siapa? Dan mohon maaf, jangan ulangi lagi slogan pidato soal kedaulatan pangan. Karena dalam 4 tahun, Bapak Presiden tidak mampu, justru sebaliknya yang terjadi. Kabar yang mengejutkan datang dari World Bank atau Bank Dunia yang menyebutkan bahwa di era kepemimpinan Jokowi, Indonesia menjadi top ke-10 tukang ngutang versi Bank Dunia. Kabar yang mengejutkan tentang utang Republik ini, Indonesia dikatakan oleh Bank Dunia masuk ke dalam jajaran 10 besar negara berpendapatan rendah dan menengah dengan utang luar negeri atau WLN terbesar. Diketahui bahwa laporan dari Bank Dunia bertajuk International Debt Statistic 2021 pada 13 Oktober, Indonesia menempati peringkat ke-6 negara berpendapatan rendah menengah dengan utang yang jumbo. Diketahui bahwa utang luar negeri Indonesia berdasarkan laporan Bank Dunia tersebut selalu meningkat dari tahun ke tahun, yakni sebesar 179,4 miliar US dollar pada tahun 2009, kemudian sebesar 307,74 miliar US dollar pada tahun 2015, 318,94 miliar US dollar pada tahun 2016, 353,56 miliar US dollar pada tahun 2016, 379,58 miliar US dollar pada tahun 2018, dan sebesar 402,08 miliar US dollar pada tahun 2019. Mayoritas utang Indonesia bersifat jangka panjang. Misalnya utang luar negeri jangka panjang Indonesia pada tahun 2019 sebesar 354,54 miliar US dollar, sedangkan jangka pendek sebesar 44,79 miliar US dollar. Ngerinya utang luar negeri Republik ini sebenarnya sudah diperingatkan oleh berbagai ekonom senior di tanah air. Salah satunya ekonom senior ternama yaitu Rizal Ramli. Utang yang dilakukan pemerintahan era Jokowi ini dilakukan secara ugal-ugalan dan tanpa tata kelola yang baik. Sehingga hari ini negara kita harus membayar hutang beserta bunganya dengan berhutang. Betapa ngerinya keadaan negara ini saat ini. Utang yang dilakukan oleh rezim ini lebih diprioritaskan kepada pembangunan infrastruktur dan hanya sebagian kecil yang dialokasikan untuk ekonomi kerakyatan. Maka dari itu, para pakar ekonomi mengatakan bahwa Jokowi akan mewariskan utang terbesar dalam sejarah Indonesia kepada presiden berikutnya. Pemimpin selanjutnya harus mempersiapkan diri untuk membayar utang akibat pemerintahan Jokowi. Diketahui bahwa utang pemerintahan Jokowi hingga akhir Juni tahun 2020 mencapai 5.000 triliun rupiah atau mengalami peningkatan 18% hanya dalam kurun waktu 1 tahun. Luar biasa dahsyat bukan? Ya, di era kepemimpinan Jokowi ini, hutang adalah raja dalam menghidupi roda ekonomi. Karena berbagai pakar ekonomi mengatakan bahwa rezim Jokowi tidak bisa melakukan apa-apa tanpa hutang. Maka dalam suatu acara talkshow, mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli mengkritik keras tata kelola ekonomi era Jokowi. Rizal Ramli mengatakan bahwa tanpa adanya pandemi corona atau COVID-19, ekonomi Indonesia memang anjlok karena mabuk utang dan salah urus. Rizal Ramli pun menyebutkan bahwa negeri ini diibaratkan seorang petinju yang sudah kebanyakan utang, tinggal sekali jab akan jatuh. Rizal Ramli pun membongkar kehancuran ekonomi era Jokowi, di mana Rizal Ramli mengatakan bahwa banyak program ambisi Jokowi yang dibiayai oleh utang, sehingga sampai dengan saat ini, utang di Republik ini semakin menggunung.
Utang Indonesia sejak tahun 2014 hingga 2019 hampir menyentuh angka 921 triliun rupiah. Jumlah utang luar negeri terus meroket akibat tidak ada yang mengontrol budget dan situasi pandemi COVID-19 saat ini. Rencana APBN pada tahun 2019 atau sebelum krisis pandemi, utang akan diturunkan menjadi 651 triliun rupiah. Setelah ada COVID-19, utang 2020 diubah semaunya menjadi 1.530 triliun rupiah. Ekonom senior Indef Didik J. Rahbini memberikan peringatan kepada pemerintahan Jokowi terkait disiplin fiskal. Pasalnya, Didik menghitung pemerintahan Jokowi harus membayar setiap tahunnya 1.000 triliun rupiah. Di tengah kondisi pandemi seperti saat ini, berbagai pakar ekonom menyayangkan fungsi DPR yang tidak bisa mengontrol apa yang dilakukan oleh pemerintah. Banyak yang menilai bahwa DPR Republik Indonesia kali ini adalah selemah-lemahnya parlemen. Mengapa demikian? Karena DPR Republik Indonesia hanya bisa ikut saja apa yang diinginkan dan dilakukan pemerintah tanpa ada pengawasan dan pengontrolan yang baik. Sehingga banyak yang mengatakan bahwa DPR Republik Indonesia hari ini adalah jongos pemerintah, sebab DPR hanya ngikut saja apa yang dimau eksekutif. Anggota DPR Republik Indonesia Fadlizon mengatakan bahwa pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, utang negara semakin naik. Fadlizon pun langsung membandingkan dengan utang negara pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Fadlizon mengatakan bahwa selama SBY 2 periode berkuasa, pemerintahan SBY hanya menambah utang 1.400 triliun rupiah. Selain itu, pemerintahan SBY juga berhasil menurunkan angka rasio utang terhadap PDB dari 57% pada tahun 2004 menjadi tinggal 25% pada tahun 2014. Maka dari itu, Fadlizon mengatakan bahwa pemerintah harus mengurangi agresivitas dalam berutang. Ukuran yang sehat untuk menilai normalitas utang bukanlah rasionya terhadap PDB, tapi bagaimana kemampuan bayar kita, serta apa dampak utang bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat. Sejauh ini, utang pemerintah tidak berdampak apa-apa kepada rakyat banyak. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi yang kita suguhkan bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe ya. Terima kasih.